air ke plastik. Ya, Dan yang paling tidur adalah nih. sesuai komen lah. Sesuai komen kalian. Hai guys, aku Safa. Aku Carlos. Jadi hari ini kita akan membuat Apa? Kita akan membuat konten budgeting PP Jogja Bandung. Kenapa kita bikin konten ini? Kasih tau dong. Karena banyak yang nanyain, kemarin habis berapa, Mas, Bang, katanya. Habis berapa kemarin dari mana? Jogja ke Bandung, Bandung ke Jogja. Terus tiket Persibnya berapa habisnya? Terus sana penginapan dan lain-lain, terus makan dan lain-lain. RAB lah kalau bahasa ininya. Itu nanti bakal dijelasin. Nah, tapi sebelum itu, alhamdulillah ya sekarang kita sudah punya mic. Tadang. Tadi tuh kita bikin video unboxing, cuma suaranya nggak masuk. Ya, ada miss lah pokoknya. Terus habis itu, kenapa kita bikin konten budgeting ini? Karena alhamdulillah dari beberapa konten yang udah kita upload di YouTube, ini adalah konten pertama yang viewersnya tembus 1K lebih, dan baru aja udah nambah jadi 2000 lebih. Yeay, ntar aku kasih edit. Aku edit. Yeay. Kan aku editornya. Nah, jadi pertanyaan pertama nih. Kemarin kita nonton Persib lawan apa? Yang ada di vlog tuh kita nonton Persib SM. Sebenarnya sebelumnya juga udah. Iya. Sebelumnya udah nonton. Cuma ya ngevlog, cuma lebih singkat. Iya, kalau Kemarin kan singkat juga. Nah, sebelumnya lebih singkat lagi. Cuma ya udahlah, sekedar konten-konten biasa aja kalau sebelumnya. Iya, kalau kalian stalking YouTube kita ada kok BP Jogja Bandung juga sebelumnya. Itu yang pertama lawan Solo. lawan Solo. Tuh, cuma nggak serame yang lawan PSM ini. Jadi ya udahlah, kita bikin konten yang PSM ini karena rame. Nah, terus habis itu kita berangkat kemarin bulan Desember ya. Bulan Desember beli tiketnya pun kita adalah tipe yang dadakan. Terus habis itu kenapa dia bisa dapat tiket, dan kita tiketnya pure beli di aplikasi, habis berapa? Untuk 2 orang tiket di aplikasi sekitar 250-an lah, itu udah dapat 2. Cuma ya emang per orang 1 NIK, 1 aplikasi. Jadi mau gak mau punya dia harus daftar aplikasi Persibnya dulu, karena bukan member dan lain-lain. Jadi ya udah, kita sempat nunggu lama dulu, nggak tahu kapan ya di confirm ya sama pihak Persibnya. Nggak lama juga kok. Terus habis itu ya udah kita war kayak biasa. Kalau di Persib emang war lewat aplikasi. Ya emang cepet-cepetan lah ya waktu itu. Satu tiket berarti sekitar harga 120-an. Itu udah sama admin. Udah sama admin 120, sekitar segitu. Yes, benar. Terus habis itu paymentnya bisa macam-macam kan ya. Tapi pokoknya paymentnya semua dilakukan saat itu juga secara online, betul? Betul, dan itu ada waktunya ketika payment. Jadi payment. Berarti ya udah suka-suka kamu lah. Ya pembayaran lah. Waktu pembayaran emang ada waktunya. Jadi waktu kalian war tuh nanti misalkan dapat tiket nih. Kalau kalian gak ngantri, kalian langsung masuk ke pemilihan tribun. Nah, di situ cuma dikasih waktu 3 menit apa 2 menit gitu, lupa ya. Terus setelah udah milih tribun, baru tuh ke metode pembayaran. Nah, di situ udah 15 menit. Di situ 15 menit untuk batas pembayaran. Dan kalau masuk antri, yaitu itu rawan, biasanya bisa jadi dapat, bisa jadi enggak. Karena apa? Karena biasa udah sold. Cuman udah terlanjur lah mungkin masuk antrian, jadi ya udah paling sisa-sisa VIP di Persib kan ada macam-macam juga, ada VBU, ada VIP bawah, ada banyak lah pokoknya, mahal juga lah hitungannya. Yes, benar banget. Jadi pastiin juga koneksi kalian Jos ya, sobat Jos Jis. Oke, buat tiket udah clear.
Terus oh iya kita tiketnya yang biasa ya, yang reguler ya. Ya waktu itu kita ngambil yang umum. Oh ya, yang Ngambil umum. Ngambil yang umum. Oke, jadi perkiraannya tadi di total adalah kalau kalian ngambil tiket yang umum harganya range-nya di sini. Tapi BTW for your information, Persib itu kan kalau lawan ini itu kan harga tiketnya suka mendadak beda ya, suka tiba-tiba naik lah atau tiba-tiba cuma 100. Nah, itu tuh jadi harus spare duit atau gimana sih? Ya itu untuk Persib emang licik sendiri itu kadang waktu kita lawan Persis Solo dapat di harga 220 satu orang. Terus kemarin apa waktu lawan PSM dapat di harga 120. Terus kemarinnya lagi waktu lawan Persija per orang harga 200. Itu di aplikasi dan itu tribun biasa bukan VIP. Dan terakhir waktu lawan Biak kemarin banget waktu lawan Biak tuh dapat di harga 80.000 karena dapat potongan jadi 80.000. Yes, benar banget. Oke, next ke pertanyaan kedua. Ketiga. Ya udah ketiga. Oke, lanjut next question. Jadi sebenarnya kita tuh sambil ngerjain tugas guys di cafe daerah Jogja pokoknya mah. Jadi ya beginilah anak kuliahan. Anak kuliahan seperti inilah ya. Ya, semester. Ya, adalah pokoknya. Semester tua, tuwir. Tapi belum tua, ada yang lebih tua lagi ya. Pokoknya itulah. Jadi kemarin itu kita berangkatnya pakai kereta dari Jogja ke Bandung. Kalau dari Jogjanya kita pilih yang Lempuyangan. Nah, cuma tuh ada beberapa perdebatan dan ada satu tiket yang aku menyesali dan aku nggak mau naik kereta ini lagi. Jelasin deh kenapa. Yang pertama kita berangkat dulu deh kan enak. Ini waktu kita lawan apa dulu? Yang di vlog ini. Bukan Yang waktu lawan Persija kan? Bukan. Nah, jadi emang waktu lawan PSM tuh kita ada apa ya bahasanya kayak kita ngitung-ngitung duit lah. Terlalu boros karena kalau kita make kereta yang wah Yang New Generation. ya contohnya kayak kereta New Generation gitulah kayak ekonomi premium dan lain-lain itu harganya soalnya jomplang dan akhirnya setelah kita berunding itu kita untuk memutuskan bahwa kita berangkat naik kereta yang harganya lumayan dan Generation. pulangnya kita pakai kereta yang ya duduk tegak sama rata lah. Gimana ya 80.000 itu apa 100.000 itu satu orang ya 80.000 ya itu. Jadi ya emang ya gimana lah ya budget. Ya kita gimana caranya kita waktu itu tuh kita punya duit sejuta apa ya? Iya kali. Kita punya duit dikit ya. kita punya duit sejuta harus sampai Bandung. Itu udah include tiket dan lain-lain. Udah kendaraan di sana dan lain-lain. Tempat tinggal dan lain-lain. Dan ya hasilnya ya dapet malah sisa lebih banyak dan sisa lebihnya itu kita untuk menghabiskan makan di kereta waktu pulang. Karena apa? Karena tempat duduknya nggak enak. Jadi kita foya-foya. Jadi kita foya-foya di tempat makan. Lanjutin sama ini aja lah cerita di tempat makannya gimana. Nah, jadi kita nggak bakal sebut keretanya apa sih kalian udah tahu lah kereta New Generation ada apa aja. Terus habis itu kereta yang tegak itu kereta apa aja. Nah, jadi kita berangkatnya pokoknya ngerasa nyaman banget, bener-bener oke lah karena emang kita berdua ini adalah kemana-mana tim yang pakai kereta yang New Generation tadi ya. Kemana sendiri, aku kemana sendiri, kita pokoknya harus kereta yang New Generation. Nah, terus habis itu di New Generation kita juga pesan makan kok guys, tapi ya normal lah, pesan makan cuma sekali doang. Nah, habis itu pas baliknya kita ngerasa nggak nyaman nih sama kereta ini. Tapi ini maksudnya agak dipukul sama rata ya. Mungkin kalian sendiri lebih suka untuk hemat budget kayak kita, jadi pakai kereta itu. Tapi mungkin mau nyoba pengalaman di kereta harga miring ini nggak apa-apa. Tapi buat kita berdua sih kayaknya nggak akan nyoba lagi. Udah cukup
Cukup Ya, ya udah. sekalian klarifikasi ya, karena kenyamanan itu nomor satu. Karena setelah dihitung-hitung dengan kita balik dengan kereta ini, kita udah nggak kuat tuh, udah pokoknya udahlah nggak bisa. Kita jalanlah ke gerbong kantin. Nah ternyata kantinnya pun berbeda sama kereta yang satunya ini yang kita berangkat. Terus kayak, ya udahlah kita beli. Kita beli itu pokoknya kita hampir lama lah, hampir 2 jam apa ya di situ. Jadi kita beli nasi 2 kali, kita beli mie sama cuanki 2 kali, kita beli minuman ada kali juga 2 kali. Jadi di total Sama aja. sama aja. Jadi harga tiket balik ini yang miring ini kalau disamain sama tiket berangkat kita itu tuh sama aja. Terus habis itu kayak ya udah, akhirnya uang yang sisa lumayan itu kita pakailah buat makan. Biar apa? Biar kita bisa di kantin. Karena kalau di kantin kan lebih sepi ya. Jadi kita bisa ya udahlah santai-santai seperti itu. Terus habis itu ya udah kita merasa kayak ternyata sama aja ya duit kereta yang kita pakai buat berangkat sama pulang. But it's okay. Tapi setelah itu kayaknya kalau mau keluar kota lagi ya enggak deh, mending pakai kereta new generation atau ekonomi premium, nabung dikit lah seenggaknya. Ya enggak? Iya sih. Pegel-pegel badan, nggak bohong. Dikit-dikit ada apa? Kita singgah lah di stasiun. Iya Keretanya juga. berhenti. Jadi mau gak mau kita nungguin dulu kayak orang. Wih, enak banget ya dia langsung bablas. Kita diem dulu di. Aduh, PR sih itu. Capeknya di situ malah ketimbang kita nonton Persib jalan-jalan nuker tiket dan lain-lain, malah capek di situ. Capek di jalan perjalanan pulangnya. Iya. Tua di jalan lah pokoknya. Gitu. Jadi kalau kita berdua besok lagi kalau kita nge-vlog ataupun keluar kota buat konten, kita usahakan untuk tidak pakai kereta itu lagi karena kenyamanan nomor satu guys. Nabung dikit aja pasti dapat kok. Gitu. Oh berarti nih di total nih tiket kereta kita, tiket berangkat sama tiket pulang kurang lebih segini. Sampailah kita di Bandung. Nah kalau kalian nonton vlog kita pasti kalian tahu kalau kita bablas sampai stasiun Bandung yang harusnya kita turun di Kircon. Ya, terus karena itulah akhirnya kita gedebak-gedebuk terus aku mandi di stasiun karena kita emang pure asli, ini mah asli PP. Ya udah akhirnya kita naiklah taksi online, masih ke daerah deket situ mau nyamperin temen kita. Jadi buat taksi online sekitar under 30.000 lah. Terus habis itu, nah kita itu bisa hemat karena di sana kita juga nggak sewa kendaraan. Nih ceritain. Jadi emang di sana tuh emang banyak teman-teman SMA lah ya yang kuliah di sana, yang emang asli orang sana. Jadi ya udah kita ke sana tuh tempat tinggal, makan, terus apa kendaraan dan lain-lain kayak ya udahlah gampang, yang penting ibarat kayak udah gampang lu kesini dulu dah gitu, kayak duit mah gampang lah ibaratnya gitu. Jadi emang ya emang pada open juga orang-orang Bandung, teman-teman Bandung di sana pada emang welcome kayak ayo sini main sini gitu. Kayak udah kayak ya asik lah itu kan, asik. Terus kendaraan kita full dikasih pinjem dari pagi sampai malam tuh kita keliling-keliling di Bandung. Kayak udah Sampai balik aku tidur di motor guys. kalau ada yang tahu nih, kita dari daerah Kiara Condong kita ke mana Setiabudi, naik kita ke atas ke Setiabudi, terus kita turun ke Ciwastra, habis itu turun lagi kita ke daerah Cileunyi, habis itu ke Buah Batu, habis itu ke Cibaduyut, dan terakhir kita ke Kiara Condong lagi. Dan itu kita tempuh dengan waktu intinya jam 1 kita udah di Kiara Condong lagi. Karena kita sampai sana jam 5 pagi sampai Bandung jam 5 pagi, nunggu Grab dan lain-lain, sekalian ngechat teman dan lain-lain tuh ya sekitar jam 8 lah. Kita bingung tuh di situ kita apa ya, nyari tempat untuk mandi sebenarnya. Cuma kan teman-teman ya nggak enak aja kayak pagi-pagi gitu bertamu cuma buat numpang mandi doang, soalnya malamnya kita harus udah balik lagi. Jadi kita beres nonton Persib, malamnya kita langsung ya
sesuai di video, kita tidur di stasiun. Bener banget. Jadi kita sampai tuh langsung taksi online. Abis itu sempat mampir dulu beli kebab, beli sarapan lah. Pokoknya yang penting perutnya keisi. Terus ya udah bla 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 bla. Oh, kita nggak pinjem, kita nggak sewa kendaraan, tapi kita isi bensin lah guys, selayaknya aja kita isi bensin ya senormalnya motor lah, pokoknya isi bensin. Iya nggak sih? Ya. Tank. Iya, pokoknya kita isi full Kita isi full tank. tank tuh Ke Bali. kita isi full tank tuh sisa kita isi full tank tuh keliling cuma habis 2 bar. Kadang tapi- kadang kita suka bingung sama orang-orang Bandung. Kita ceritain kita habis dari sini sudah bilang ngapain kurang kerjaan kata ya, dari sini ke sana itu kan jauh kata dia, padahal jarak di Google Map nggak jauh. Di Google Map jarak cuma 7 kilo 10 kilo. Ya emang kita pikir-pikir kayak ya mereka bilang jauh ya karena emang macet mungkin ya, jadi mereka bilangnya jauh, aslinya enggak. Gitu. Jadi sebenarnya mah di sana tuh jaraknya cuma berapa kilo, cuma karena macetnya itu tadi. Jadi yang bikin menitnya tuh jadi lama. Jadi kalau dilihat tuh dari kilonya aja. Tapi ntar pas udah lihat berapa menit ya, wow, jauh juga ya. Udah lah tuh bensin, terus habis itu kita lanjut ke makan. Nah, kita nih sampai ini kita singgah di neneknya temen kita. Jadi di sana pun kita makan. Di itu kita makan. Saya thank you banget tahu buat Icat. Makan apa, KFC ya? Enggak makan nasi padang, aku ingat Oh, karena nasi aku padang. sempat kepedesan. Oh, yang pertama yang Iya, KFC. udah KFC. Jadi ya udah emang ya makasih Irsat kalau nonton, karena udah ya menampung lah. Hampir setiap kita ke Bandung ya beliau lah yang nampung kita. Makasih juga untuk Nin, panjang umur sehat selalu Nin pokoknya. Love Anin. Apa ya, kita kasih nasi padang sih itu ya, datang kita udah kasih nasi padang, terus kita nyari tiket lagi buat bapaknya Irsat sama adiknya karena mau nonton dan ternyata susah. Jadi penukaran tiket tuh ada di Denjasa, Nah, tuh. ada di Denjasa sama di aduh lupa aku. Di mall Ya Graha. bukan Geraha. Satunya yang deket GBLA tuh. Lupa namanya. Ini Apa ya, lupa namanya. dekat rumah saudaraku. Iya, deket rumah kamu. Yang mall itu. Iya, pokoknya itu. Deket Aljabar lah pokoknya, deket Aljabar itu di situ. Itu khusus VIP. Jadi ya mau nggak mau bapaknya Irsat datang langsung VIP waktu kemarin. Karena udah habis tiket yang ininya, emang habis waktu lawan PSM tuh. Yang nonton tuh sekitar 29 ribuan. 29 ribu dan itu belum full aslinya. Itu belum full GBLA. Karena apa? Karena ya kejadian-kejadian sebelumnya kalau GBLA full pasti ada aja insiden-insiden ya, meninggal lah, ricuh lah dan lain-lain. Makanya dari manajemennya membatasi untuk jumlah penonton. Seperti itu, bla 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 bla. Udah nih tukar tiket, terus kita bareng-bareng lah berangkat ke GBLA. Dan pastinya dia sudah mandi ya teman-teman. Udah, kita sudah mandi, sudah makan, sudah ibadah semuanya. Datanglah kita ke GBLA. Terus habis itu istirahat kan tuh dari babak 1 ke babak 2. Haus lah kita. Pokoknya pengeluarannya sangat dor banget. Jadi kita haus, kita lapar mata. Jujur ini lapar mata. Jadi kita beli air mineral sama beli gorengan. Habisnya berapa? Itu air mineral pokoknya satunya 10.000 guys. Air mineral satunya 10.000, gorengan satunya 10.000. Jadi ya total cuma dapat 10 kemasan lah, hitungan 10 plastik karena nggak boleh botol kan, jadi pindahin ke ini. Itu kesalahan kita nonton itu tuh nggak beli dulu di luar. Iya. Harusnya kita beli dulu di Alfamart kalau nggak Indomaret atau enggak ya minimarket terdekat lah, karena ya meminimalisir duit lah hitungannya. Cuman dalam catatan biasanya yang botol harus dipindah dulu ke air
ke air, ke plastik. Yang botol harus di apa? Dipindahkan dulu ke plastik. Jadi ya kita habis sekitar 150 ya. Apa 100? Cuman buat 100.000. Soalnya kamu ngeluarin 50.000 dua. Awalnya 60 doang. Terus habis itu kurang. Totalnya 100.000. ya 100 lah. Ya habis 100 100.000. dan itu belinya bisa dibilang kayak seolah-olah kita di penjara. Seolah-olah kita di penjara karena emang terbatas kan, dia penjual di luar, kita lewat gerbang. Kita turun dulu ke lantai 1. Oh iya guys, jadi GBLA tuh 3 lantai. GBLA tuh ada 3 lantai. Kita kebagian di tribun paling atas karena nyari aman. Kita nyari aman dan kita dapat di tribun timur yang rada sepi lah waktu awal-awal kita datang. Jadi kita datang tuh jam 4, sedangkan Persib sendiri main jam 7. Karena kalau kita telat datang, kita nggak kebagian tempat. Ya. Jadi bisa kejadian kalau kalian udah beli tiket nih, tapi bisa juga nggak dapet tempat, bisa. Cuma ya seadanya dan nyembil-nyembil gitu. Kalau pengen enak kalau pengennya maksa pindah ke VIP ya manjat. Tapi gak disaranin, gak baik lah. Nggak baik. Kayak enaknya di Persib tuh kalau kalian dapat tribun timur, selatan, utara itu bisa muter, gak ada penjaganya dan gak harus manjat-manjat, gak harus. Jadi yang dibatasi cuma tribun VIP doang. Semua tribun VIP dibatasi gerbang. Kalau yang lainnya aman sih. Kayak muter aja, kayak adalah konten-konten yang lain juga yang nunjukin bahwa dalam GBLA kayak mall dan lain-lain lah, dalamnya rame gimana. Emang benar dalamnya ada yang jualan, ada apa, jualan minum. Cuman kan waktu itu mau beli minum di situ ngantrinya udah kayak orang Wow. nggak bisa, mau kamar mandi aja nggak bisa. Jadi usahain lah sebelum masuk stadion udah buang air kecil, besar dan lain-lain karena emang susah itu. Benar banget. Setuju. Ya, itu dia. Jadi pastiin kalian nge-spare duit ya. Misalkan kalian gedebak-gedebuk nih nggak sempat, kalian harus spare duit. Bawa cash jangan lupa, nggak bisa Oh, kiris. iya, Nggak ada benar. sinyal. Nggak ada sinyal sama sekali, mau apapun itu kalian pakai apa sih namanya, jaringan itu udah kita tanyain semua teman kita nggak ada jaringan. Jadi usahain kalian harus cash dulu buat kalian yang cashless ya, seperti aku. Jangan lupa harus wajib tarik duit dulu karena ya itu buat spare, nggak ada yang tahu di sana tiba-tiba kita lapar kah, tiba-tiba haus kah, seperti itu. Nah, terus habis itu kurang lebih spare yang kita habisin itu ada di 100.000 di bawah. Terus abis itu pertandingan kan selesai, of course dong kita menang, alhamdulillah. Terus abis itu seperti biasa wajib kita habis nonton pasti makan. Cuanki, banyak yang bilang kapan ya bisa makan bareng kamu di setelah nonton Persib di Emang GBLA. Oh, Banyak tahu. trennya. Oh, Makan cuanki dan lain-lain. terus spesial. Itu banyak orang yang mau lah. Cuma sama aja itu kan ya. Makan kayak selayaknya orang makan cuanki dan rasanya pun sama aja. Cuanki khas Jawa Barat ya gitu-gitu aja rasanya. Dan ini marketingnya pinter. Orang-orang penjual cuanki ini jangan salah. Pokoknya kalau kalian beli cuanki nggak pakai mie, harganya 15.000. Dan kalau kalian beli cuanki pakai mie, harganya tetap sama 15.000. Nah, kalian itu jangan terlena di itu. Menurut saya, mending kalian beli cuanki plus mie. Karena kalau enggak, wah sayang aja. Porsinya sama soalnya. Pernah soal ngalamin. Kayak nyesel aja gitu kayak, tau gitu mending beli cuanki plus mie gitu kan, kayak ternyata harganya sama aja. Kalau emang nggak habis, ya udah setidaknya belinya yang ada mie lah. Kalau nggak habis bisa dikasih ke teman dan lain-lain. Betul, dan juga makan cuanki. Makan cuanki abis mengeluarkan energi banyak, bersosialisasi dengan banyak orang, mengeluarkan tenaga banyak tuh enak banget guys, karena itu tuh juga hangat di perut, terus habis itu bisa relax dulu, bisa ngobrol-ngobrol. Nah, kita nih makan cuanki di sela orang-orang keluarin kendaraan dari parkiran karena rame banget ya, terus habis itu kita kayak aduh kayak nggak mau deh ngantri panjang banget, jadi kita memilih buat sambil makan cuanki.
Nah, terus habis ini sebenarnya kita tuh habis makan cuanki, aku dan cowok aku ini niatnya mau ke kota. Ngide aja lah, kita mau muter-muter kota. Padahal udah jam berapa ya? Jam 10, 11. Udah jam 11-an malam lah. Terus habis itu mau muterin kota. Itu mata aku di situ masih melek. Terus habis sepanjang perjalanan ditanyain, "Nih yakin mau ke kota?" bla 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 bla. Terus aku bilang, "Iya, yakin, yakin." Sampailah di tengah jalan. Aku sudah tidur di jalan, teman-teman. Jadi, jadi ke kota. Langsunglah kita ke kemana? Rumah nih, atau rumah neneknya temen kita. Terus ya udah, akhirnya karena nggak jadi ke kota, terus habis itu waktunya udah dini hari juga, udah mepet lah sama kereta kita. Sebenarnya nggak mepet sih, cuma kayak daripada kita bablas lagi ketiduran dari pengalaman sebelumnya, akhirnya kita ke rumah neneknya Icat lah. Habis itu udah kita memutuskan untuk ngobrol-ngobrol bentar, terus habis itu istirahat. Ya istirahat bentar, langsunglah kita cus ke Kiara Condong. Nah ini dia momen yang aku nggak suka sebenarnya, karena kayak kita harus menghadapi kenyataan buat naik kereta itu, karena sebelumnya kita udah pernah naik kereta itu, terus kayak kita harus naik kereta itu lagi. Dah, sampailah kita di sana dan kita literally pure tidur di stasiun Kiara Condong. Tapi sebelum itu buat sarapan kita juga beli cemilan-cemilan dulu, makanan di daerah stasiun. Dan yang paling tidur adalah di Sesuai komen lah. Sesuai komen kalian semua. Oh ya ini. Jadi waktu kita pulang tuh emang banyak lah yang holiday ke Jogja. Makanya kita beli tiket tuh ya hitungannya dadakan, cuma masih untung lah kita dapat tiket untuk pulang. Kita dapat tiket pulang. Kenapa kita nggak ganti kereta dan lain-lain? Karena ya udah terlanjur mesen ya, malas ribet lah kita orangnya. Jadi udah itu aja lah. Dan ternyata siksa sendiri tau gitu, mending ditukar guys ya. Mending ditukar daripada tuker habis itu beli yang baru, yang atasnya dikit lah, yang kita udah dapat satu kursi bertiga gitu, berenam, satu kursi berenam. Jadi keluarga baru. Jadi keluarga berencana itu bisa main kartu di situ guys, bisa main monopoli lah, apalah, main catur ada depan tuh. Gitulah pokoknya. Jadi kalau di total budgetnya adalah sekian. Teng 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 teng. Nah, jadi buat kalian dengan budget segini, kita sih kasih saran kalau mau demi kenyamanan, yang pertama dari kereta, pilihlah kereta ekonomi premium atau new generation. Tapi kalau kalian masih kaum mending atau mau nyoba pengalaman lah, terus habis itu ya mau duit yang lain tuh disimpan buat jajan nanti di Bandung, nggak apa-apa, buat nyoba kereta ini, cobain dulu aja kalau belum pernah nyobain mah. Terus habis itu dengan tiket umum Persib juga itu udah oke banget, apalagi kalau kalian pilih tribunnya yang kayak kita yang di atas seperti itu. Terus habis itu udah sih, yang niatnya kita di kereta itu mau tidur, di kereta pulang ternyata nggak bisa tidur sama sekali guys ya, karena seperti itulah kondisinya. Dan sampailah kita di Jogja dalam keadaan disambut hujan, nggak sih? Disambut hujan. Enggak. Enggak, itu yang kedua, itu salah. Itu kita ke Bandung berkali-kali guys. Ya, disambut dengan rame sih, itu rame orang pada balik kampung dan lewat stasiun Lempoyangan. Seperti itu. Dah pokoknya buat apa nih, aku udah kasih saran, kamu ada mau kasih saran nggak? Apa ya? Buat teman-teman Ya. nonton Persib, nonton di GBLA asik. Karena emang ada aja gebrakannya asik lah. Dan jangan salah tribun. Ya, Kalau apalagi buat kalian- cewek-cewek. Kalau kalian salah tribun ya dibilang PR enggak sih, sebenarnya ada lah tribun yang harus nyanyi, ada tribun yang nonton doang, ada yang emang harus koreo dan lain-lain lah, itu ada. Pinter-pinter pilih tribun, tanya-tanya dulu lah ke teman-teman yang udah pernah nonton ke GBLA. Terus apa lagi? Aman, kalau untuk aman. Kalau GBLA aman, jamin aman, karena banyak kok orang
orang-orang di sana bawa anaknya, bawa anak-anak kecil, masih pada kecil, banyak banyak aman-aman. Kalau untuk keamanan aman, insya Allah aman di sana. Udah. Oke, sekian dari kita. Terima kasih buat kalian teman-teman yang sudah nonton vlog kita sampai 2000 viewers lebih. Sebenarnya mungkin buat kalian yang nonton ini yang udah kreator punya nama, mas mungkin bilang kayak, ih 2000 tuh masih dikit tahu. Tapi buat kita sebagai pemula itu udah kayak, wow, satu pencapaian yang akhirnya membuat kita bersemangat untuk membuat vlog ini. Thank you for watching. Jangan lupa like, Subrek, comment, and share. Oke, sekian dari kami. Bye. Betul kan?